bagaimana latar belakang kehidupan keluarga dari Nabi Yunus. Nabi Yunus adalah seorang nabi yang lahir dan besar dari kerajaan Israel. Pada masa itu pemerintahan Raja Rehoboam II memimpin. Sekitar tahun 793 sampai dengan 753 sebelum Masehi. Nama orang tua daripada Yunus adalah Amitai. Dia berasal dari kota Gad-Hefer di Galilea. Dan ini masih bagian daripada wilayah negara Israel sampai hari ini. Lalu, bagaimana dengan kisah Yunus? Sekali lagi saudara, kisah Yunus banyak diceritakan di dalam kitab Yunus. Termasuk waktu pertama kali dia dipanggil, dipilih, ditetapkan, dan diutus oleh Tuhan. Untuk pergi memberitakan ke sebuah bangsa yang total melawan Tuhan. Yaitu namanya Niniwe atau Irak sekarang. Tapi dia menolak dengan pergi ke kota lain, ke negara lain. Akhirnya dia harus dihukum di perut ikan selama 3 hari 3 malam. Tapi rupanya penghukuman Tuhan terhadap Yunus itu melahirkan dampak yang positif. Karena susahnya, sulitnya, sesaknya hidup yang dialami oleh Yunus dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam itu memaksa dia bertobat. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bisa dapat melihat sebenarnya. Seringkali Tuhan harus memaksa kita supaya tobat total. Baru kita bertobat. Seringkali Tuhan harus memaksa kita lewat situasi dan keadaan yang tidak enak, termasuk yang pahit dan menyakitkan sekalipun. Supaya kita bertobat. Supaya kita taat sama Tuhan. Karena itu dialami Yunus. Tapi kita tahu bahwa Yunus itu tidak langsung dimusnahkan Tuhan. Sekalipun dia ditelan ikan selama 3 hari 3 malam. Tapi Tuhan masih berikan dia kesempatan yang kedua. Untuk hidup kembali ke dunia ini, maka Tuhan menyuruh ikan paus itu supaya memuntahkan dia dari dalam mulutnya. Maka Yunus pun kembali ke bumi menghirup udara segar. Enggak lama kemudian, Yunus pun kembali diingatkan oleh Tuhan. Kembali kepada tugas dan panggilanmu. Kau harus pergi ke kota Niniwe untuk memberitakan firman-Ku, kata Tuhan. Tapi lagi-lagi Yunus ini mulai muncul lagi karakter buruknya. Akhirnya memang orang-orang Niniwe itu bertobat mulai dari anak kecil, remaja, pemuda, orang tua, sampai pemimpinnya atau rajanya. Tapi ini lagi-lagi Yunus marah sama Tuhan. Kenapa dia marah? Karena dia berpikir, bangsa ini kan dari dulu nggak pernah taat sama Tuhan. Bangsa ini dari dulu selalu terang-terangan melawan Tuhan. Buat apa bangsa yang jenis beginian? Harus diampuni, sia-sia mengampuni mereka. Itu cara berpikir Yunus yang sempit. Kita pun juga seringkali berpikir seperti Yunus ini semua. Kita lebih mengharapkan musuh kita, orang menyakiti kita. Gitu ya Bapak Ibu ya. Mati binasa. Dan kita lebih banyak berdoa supaya Tuhan binasakan mereka kan kira-kira. Tapi rupanya cara pandang Tuhan, cara berpikir Tuhan jauh berbeda dengan Yunus termasuk kita. Di mana perbedaannya? Saya kira jelas tadi. Tuhan lebih mengharapkan orang itu mengakui dosanya, ya, dan bertobat kepada Tuhan dan masuk surga. Itu Tuhan lebih menginginkan. Kecuali kalau manusia itu sendiri tetap memilih jalan ngeyel. Ya, ya sudah. Kesempatan emas dari Tuhan sudah selesai untuk mereka. Identitas kehidupan Yunus, sekali lagi Yunus ini hidup pada era Nabi, ya, abad yang ke-8 sebelum Masehi. Yang sekalian pada masa itu adalah pemerintahan Raja Rehoboam II yang sedang memimpin di tengah-tengah Israel.
Jadi bisa dikatakan sebenarnya Yunus ini menjadi nabi, menjadi hamba Tuhan, menjadi pelayan Tuhan di masa kerajaan Raja Yerobeam II di Israel pada saat itu. Lalu apa yang menjadi tugas atau visi misi dari Tuhan kepada Yunus? Tidak terlalu panjang lebar sebenarnya tugas yang dibebankan Tuhan kepada Yunus. Tuhan memerintahkan Yunus pergi ke Niniwe. Sekalipun bangsa itu melawan aku, kata Tuhan. Sekalipun bangsa itu membenci aku, tapi kau harus pergi ke sana. Serukan, sampaikan berita pertobatan, berita Injil, kabar baik, firman Tuhan kepada mereka. Supaya mereka bertobat dan berbalik dari jalan-jalannya yang bengkok. Sehingga mereka tidak lagi terus menerus menjadi bangsa, menjadi orang-orang yang membenci dan melawan aku, termasuk juga membenci kau. Sulit ini dipahami oleh Yunus karena dia tahu sebelumnya orang Niniwe itu sangat keras kepala. Sangat amat membenci Tuhan. Sebenarnya ini tidak terlalu jauh beda dengan kondisi kita di Republik ini. Orang-orang Niniwe itu tidak jauh beda dengan kehidupan orang-orang di Republik ini, khususnya saudara kita yang selalu menolak Kristus atau Tuhan dan membenci penginjilan, termasuk juga kehadiran kita orang Kristen dan gereja-gereja Tuhan Indonesia. Sama kondisi Niniwe pada waktu itu. Tapi Tuhan bilang kepada Yunus, kamu harus pergi ke sana. Kenapa? Karena Tuhan lebih menginginkan pertobatan orang Niniwe. Yang kedua, Tuhan melihat tidak ada yang sulit bagi Tuhan mengubah hati orang-orang Niniwe, berteguh lutut di hadapan Tuhan. Yang ketiga, karena Tuhan mau supaya orang-orang Niniwe itu memiliki Tuhan yang sama seperti Tuhan Israel dan Tuhan kita, dan juga supaya orang-orang Niniwe itu tidak lagi menghalang-halangi pekerjaan Tuhan, tidak lagi menjadi pembenci orang Israel. Nah, kalau ini kita tarik di dalam diri kita hari ini, tengah-tengah bangsa dan negara kita, ini relevan buat kita. Kenapa Tuhan tempatkan kita dan Tuhan lahirkan kita di negeri yang mayoritas dikelilingi saudara kita seberang? Tentu karena Tuhan sayang semuanya terhadap saudara kita yang mayoritas itu, karena lewat kita Tuhan mau mereka berjumpa dengan Kristus. Sekalipun mereka menolak, sekalipun mereka membakar gereja, sekalipun mereka menghalang-halangi kita beribadah, tapi Tuhan sedang panggil kita seperti itu, tetaplah pergi. Jangan lari, jangan menghindar. Karena di situ nanti ku bisa bekerja untuk menobatkan mereka. Dan saya kira sudah banyak saudara kita dari seberang akhirnya bertobat kepada Tuhan. Sekalipun masih lebih banyak lagi saudara kita dari seberang yang sedang diberikan Tuhan ruang dan kesempatan untuk datang kepada Kristus. Maka untuk itulah kenapa Bapak Ibu dan saya ditempatkan di negeri yang mayoritas saudara kita seberang. Sama. Di tempatnya Bu Maria itu Malaysia. Kristen minoritas. Tapi kenapa Bu Maria dan teman-temannya ditempatkan di sana? Karena Tuhan punya kerinduan. Karena Tuhan punya target. Orang-orang Malaysia yang mayoritas muslim juga punya peluang untuk bertobat kepada Tuhan. Maka kita jangan lari. Kalau lari nanti nasib dan hidup kita jadi seperti Yunus tuh. Nah, alasan pelarian Yunus itu sangat jelas tadi. Dia berpikir bangsa Niniwe ini tidak akan mungkin bisa bertobat. Karena dari track awalnya, ya dari track record kehidupan orang-orang di Niniwe sudah teruji dan terbukti dalam pengamatan Yunus, susah sekali bertobat, susah sekali berubah. Dan seringkali mereka mempertunjukkan kehidupan yang berlawanan dengan firman Tuhan. Memang kota Niniwe ini, saudara, kota yang subur. Kota yang kaya raya sebenarnya. Maka kehidupan masyarakatnya, ya bisa dikatakan kelompok menengah ke atas secara ekonomi. Nah, jadi karena mereka merasa kaya raya, maka mereka merasa nggak butuh Tuhan. Nah, kira-kira kan begitu. Nah, sehingga mereka seringkali menyalahgunakan hidup itu dengan apa? Menghambur-hamburkan berkat Tuhan. Termasuk juga dengan melakukan lebih banyak dosa. Karena kenapa? Mereka berpikir, tanpa Tuhan kami sudah makmur kok. Tanpa Tuhan kami sudah sejahtera. Tanpa Tuhan kami sudah kaya raya. Nah, kecenderungan orang kaya kan begitu kalau belum bertobat. Ya udah sudah tahu itu sebenarnya.
Maka untuk itulah Yunus menganggap Tuhan tidak penting melayani orang-orang ini, nggak guna, kira-kira begitu. Karena Tuhan tahu kok cara berpikir track record orang-orang ini nggak akan pernah bisa berubah. Kira-kira. Yunus coba memakai cara berpikirnya untuk menjadi pikiran Tuhan. Kita juga sering seperti itu. Seringkali kita memaksa pikiran kita yang harus menjadi pikiran Tuhan. Seringkali kita mau meminta supaya maunya kita, keinginannya kita yang dikerjakan dan dilakukan oleh Tuhan. Tapi saudara, beda. Itulah bedanya pikiran Tuhan dengan pikiran kita manusia. Kalau pikiran kita itu sempit, saudara, seperti ini. Tapi kalau pikiran Tuhan unlimited, tidak dibatasi ruang, waktu, dan tempat. Maka untuk itulah sebenarnya Tuhan tunjukkan keleluasaan berpikirnya dia melebihi daripada pikiran Yunus dan kita dengan cara apa? Tuhan bilang, sekalipun saya tahu orang-orang Niniwe itu keras kepala, susah mungkin menurutmu bertobat dan berubah. Tapi saya tahu mereka juga bisa bertobat dan mereka juga bisa berubah bagiku, kata Tuhan. Jadi sebenarnya terjadi konfrontasi antara Yunus dengan Tuhan. Maka Yunus itu kan lari. Ya. Larinya Yunus itu kemana? Ke Tarsis. Tarsis ini sekarang posisinya di Spanyol Selatan. Ya. Sekalipun Yunus lari, menghindar. Bahkan bisa dikatakan pelarian Yunus itu bagian daripada perlawanan terhadap Tuhan kan? Tuhan punya kuasa untuk memburu Yunus, mengikuti Yunus kemanapun dia pergi. Artinya saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Jangan coba-coba kita memaksakan pikiran kita menjadi pikiran Tuhan. Jangan coba-coba kita memaksakan maunya kita, kehendak kita menjadi kehendaknya Tuhan. Mengapa? Karena kita tidak akan pernah menang. Sebab pikiran Tuhan jauh lebih besar, kehendak dan rencana Tuhan jauh lebih agung dibanding daripada kehendak kita, rencana kita sendiri. Kalau kita mau coba lari seperti Yunus, itu berarti kita melawan Tuhan. Nah, kalau kita melawan Tuhan,